Kadang aku kesini bukan karena ingin sendiri, tapi karena gak tahu lagi harus kemana. Setelah semua yang terjadi, aku merasa kosong. Semua orang bilang aku kuat, tapi mereka gak tahu rasanya jadi aku. Mereka gak tanya apa yang ku alami. Mereka malah nanya, kenapa kamu gak nolak dari awal? Kamu juga sering kan jalan bareng dia? Pakai baju kayak gitu, ya pantas. Kampus gak selalu seaman yang kita kira. Kadang justru jadi tempat yang paling menyakitkan. Aku gak cuma dilecehkan, aku juga diasingkan, dicemooh, dan juga dijauhi, seolah-olah semua ini salahku. Aku datang ke sini malam ini bukan buat menghilang, tapi buat bicara. Karena aku gak salah dan aku gak sendirian. Kamu mungkin gak sadar, tapi perkataanmu bisa menghancurkan. Dan luka yang ditinggalkannya lama sembuhnya. Ini bukan salahku. Cerita tadi bukan hanya sekedar kisah, itu kenyataan yang banyak dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual tapi justru disalahkan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah bentuk dari victim blaming. Mari kita simak penjelasan dari Ketua Satgas PPKS. Victim blaming itu apa? Jadi victim blaming itu adalah ketika korban dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya oleh bisa pelaku atau orang-orang di sekitarnya, di mana dia adalah sumber dari kekerasan yang dialaminya. Nah, kira-kira kenapa korban dipersalahkan? Ada beberapa hal yang menyebabkan korban dipersalahkan. Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena adanya kultur masyarakat yang patriarkis absolut. Yang pertama, lalu yang kedua adalah relasi kuasa. Nah, ketika ada relasi kuasa di mana korban itu inferior atau punya posisi yang lebih rendah dari si pelaku, maka kecenderungan untuk mengalami victim blaming lebih besar. Sementara untuk faktor kedua tadi, ya, untuk karena budaya masyarakat yang patriarkis itu juga mempengaruhi dan memperkuat upaya victim blaming yang dialami oleh korban. Kira-kira dampaknya apa? Nah, dampak dari victim blaming ini adalah korban tidak lagi punya kepercayaan atas hak yang bisa dia perjuangkan dari kekerasan yang dialami. Yang kedua, dia akan bersikap skeptis
pada masa depan dia. Trauma yang mendalam atas kegagalan dia mendapatkan haknya. Nah, ketika korban itu mengalami victim blaming, maka seakan-akan dia tidak punya kapasitas untuk memperjuangkan hak dia karena dia sudah dipersalahkan. Yang berbahaya adalah ketika dia kemudian sampai pada titik mengamini kekerasan yang dialaminya. Seakan-akan dia mengiyakan tindakan pelaku atas dirinya, bahwa apa yang dialami itu memang salah dia, memang gara-gara dia. Padahal tidak. Ketika seseorang dipersalahkan karena mungkin cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, atau bahkan ketika dia berada di tempat yang tidak seharusnya, yang menjadi alasan victim blaming, itu membuat dia semakin terpuruk. Lalu bagaimana mengatasi victim blaming ini? Yang pertama, korban bisa untuk bercerita kepada orang yang dia percaya, dia yakini bisa pertama mendengarkan dia, berempati kepada dia, dan menjadi support system dia. Yang kedua adalah berani untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dia memperjuangkan haknya atas kekerasan yang dialami. Bisa ke Satgas, PPKPT di setiap perguruan tinggi sudah ada, atau ke instansi di luar kampus, bisa ke PPA provinsi atau kabupaten, atau lewat layanan 129 nasional. Ada banyak solusi bagi korban ketika dia mau untuk memperjuangkan haknya dia. Jadi jangan takut ketika kamu menjadi korban kekerasan dan victim blaming, itu bukan salah kamu. Itu bukan salah kamu. Mungkin kamu bukan korban, tapi bisa jadi kamu adalah bagian dari perubahan. Hentikan bercandaan yang melecehkan, percayai korban, hargai batasan. Karena kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Dan ingat, ketika kamu mengalami kekerasan, ini bukan salahmu.